拿两个节子，没有节子，在这边儿。然后副教道，北边副教道。杨小一会儿你说2节，北边一个。我可以。一来小4个节。哎。5本。你打包啥子？要不然就包子2个2节。1个就。一来小的。这是小的吧？哦。只剩红日光。安是铁塔，不是情。雄几百千丈，眼观万里长。是文化自强，做好汉，做个好汉子。每天要自强，只写汉字，只写红字光。向东流啊，天上的星星参北斗啊。说走咱就走啊，你有我有钱都有啊。路见不平一声吼啊，爱出手时就出手，风风火火闯就走啊。Tembok besar Cina merupakan bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia. Panjang tembok besar Cina mencapai lebih dari 13.000 mil atau 21 km. Pembangunan tembok besar Cina awalnya digagas oleh Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin pada abad ke-3 sebelum Masehi. Sejarah dan runtuhnya fungsi tembok besar Cina. Di masa lalu ada beberapa versi tentang fungsi tembok besar Cina di masa lampau. Awalnya tembok besar Cina dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qin. Pada masa dinasti Qin, tembok besar Cina difungsikan sebagai pencegah serangan dari bangsa barbar.
Selain itu, ada beberapa pendapat lain tentang fungsi tembok besar Cina di masa lalu, mulai dari difungsikan untuk bidang-bidang non-militer, hingga tembok di sebelah utara yang digunakan sebagai tempat pemantauan. Sebab tembok besar Cina di utara memiliki tinggi yang relatif rendah dan tidak tepat digunakan untuk mencegah serangan bangsa luar. Selain itu, tembok di sebelah utara juga difungsikan sebagai blokade pergerakan orang dan ternak untuk diambil pajaknya. Negara Cina, fungsi tembok besar Cina saat ini, tembok besar Cina dialihkan fungsinya sebagai destinasi wisata unggulan di Cina. Hal itu karena bangunan bersejarah ini menjadi simbol kemegahan peradaban Tiongkok di masa lalu yang masih berdiri hingga sekarang. Tembok besar Cina bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1987. Tembok besar Cina diakui sebagai salah satu prestasi arsitektur paling mengesankan dalam sejarah manusia. Selain panjangnya, kemegahan arsitekturnya inilah yang menjadi daya tarik tembok besar Cina sebagai destinasi wisata unggulan di Cina.